Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam semangat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari materi mengenai teks hikayat KD 3.8. Nah, video ini adalah video lanjutan atau pembahasan lanjutan dari materi teks hikayat KD 3.7 sebelumnya ya. Selamat menyaksikan dan selamat mempelajarinya ya. Berikut penjelasannya. Hai semua, sekarang kita masuk di ciri kebahasaan teks hikayat. Ciri kebahasaan teks hikayat yang pertama yaitu menggunakan bahasa Melayu lama. Contoh katanya seperti konon atau alkisah. Yang kedua ada pralogis, yaitu ceritanya kadang-kadang sulit diterima oleh akal karena banyak hal-hal gaib yang terdapat dalam cerita itu. Yang ketiga ada istana sentris, yaitu pusat cerita berada atau berlatarkan biasanya di lingkungan istana. Yang keempat ada anonim. Anonim maksudnya adalah prosa atau cerita tersebut tidak jelas siapa pengarangnya atau tidak diketahui siapa penulisnya. Biasanya cerita ini hanya disampaikan melalui lisan ke lisan. Yang selanjutnya dalam ciri kebahasaan teks hikayat itu ada statis. Statis itu sifatnya baku dan tetap. Yang terakhir menggunakan kata arkais, yaitu kata-kata yang kini tidak lazim digunakan. Semisal kata sebermula, kata hatta, dan kata syahdan, di mana kata-kata ini mempunyai makna lain yang sebenarnya, seperti kata hatta. Kata hatta arti sebenarnya adalah sesudah itu, sedangkan kata syahdan arti yang sebenarnya adalah lalu atau selanjutnya. Biasanya kata-kata ini terdapat dalam teks hikayat atau teks cerita rakyat. Berikutnya ada nilai-nilai dalam hikayat. Hikayat banyak mengandung nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berupa yang pertama nilai religi, adalah nilai yang dikaitkan dengan ajaran agama. Yang kedua ada nilai-nilai moral, merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh si pembaca dari cerita yang disampaikan atau dinikmatinya. Yang ketiga, ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Yang keempat, ada nilai budaya, adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Nah, yang kelima, ada nilai estetika berkaitan dengan keindahan dan seni. Yang terakhir ada nilai edukasi, adalah nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya ada unsur-unsur yang membandingkan alur hikayat dengan cerpen. Unsur-unsur yang terdapat dalam hikayat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan jenis prosa lama lainnya. Hikayat dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dalam hikayat adalah unsur yang membangun cerita tersebut dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita tersebut dari luar. Berikut ini adalah unsur-unsur intrinsik yang membangun sebuah hikayat. Yang pertama ada tema, merupakan gagasan yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua ada latar, merupakan tempat, waktu, dan suasana yang tergambar dalam suatu cerita. Yang ketiga ada alur. Alur merupakan jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Yang keempat ada amanat, merupakan suatu pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Yang kelima ada tokoh, merupakan pemeran di dalam cerita. Yang keenam ada penokohan, merupakan penggambaran watak seorang tokoh. Yang ketujuh ada sudut pandang. Sudut pandang adalah pusat pengisahan dari mana suatu cerita dikisahkan oleh si pencerita. Yang kedelapan ada gaya. Gaya ini berhubungan dengan bagaimana si penulis menyajikan suatu cerita dengan menggunakan bahasa dan unsur-unsur keindahan lainnya. Berikutnya ada unsur-unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dari hikayat biasanya berhubungan dengan latar belakang cerita, misal seperti latar belakang agama, adat, budaya, dan lain-lain. Unsur ekstrinsik tersebut juga berhubungan dengan nilai atau norma kehidupan dalam cerita.
Contohnya seperti nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan lain-lain. Setelah ini, kalian harus mengerjakan tugas, yaitu konversikanlah sebuah teks hikayat menjadi sebuah teks cerpen. Konversi adalah mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya. Berarti kalian harus membaca sebuah teks hikayat dan kalian konversikan atau kalian rubah bentuk teks hikayat yang kalian baca itu menjadi sebuah teks cerpen atau cerita pendek, yang dimana cerpen adalah sebuah cerita pendek yang bahasanya atau kalimatnya lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti si pembaca. Berarti kalian ubah bentuk sebuah teks hikayat menjadi sebuah teks cerpen atau cerita pendek. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Semoga dapat disimak, dapat dipahami, dan dapat dipelajari dengan baik dan menjadi manfaat serta pengetahuan bagi kita semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.